Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan kesalahan penulisan dari kelompok 9. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lita Melani Dianela dengan NPM 2313022018. Izin memperkenalkan diri, nama saya Happy Putri Anggraini dengan NPM 2313022020. Dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Rahmasari dengan NPM 2313022058. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesalahan penulisan dari Monica Atina Natasha dengan NPM 51. Yang pertama yaitu ada kesalahan penulisan pada penggunaan huruf. Penggunaan huruf P pada penulisan perjalanan menggunakan huruf kecil. Seharusnya menggunakan huruf kapital karena kata tersebut terletak di awal kalimat. Dikutip dari ejaan yang disempurnaan, seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Jadi penulisan yang tepat yaitu perjalanan. Kemudian dilanjutkan dengan kata berikutnya. Yang kedua yaitu kesalahan pada penulisan kata. Pada penulisan kata di kerajaan itu kurang tepat. Penulisan yang benar adalah dipisah karena menunjukkan tempat dan huruf K pada kata kerajaan diganti menggunakan huruf kapital karena menunjukkan tempat bersejarah. Yang benar adalah di spasi kerajaan, K-nya huruf kapital. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca titik dan koma selalu di spasi. Seharusnya penulisan yang tepat adalah digunakan tepat pada akhir kalimat seperti contoh ini. Yang terakhir yaitu kesalahan pada penulisan unsur serapan. Di sini di tulisan Monica tidak menggunakan unsur serapan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan penulisan dari Hari Setiawan dengan NPM 41. Yang pertama pada penggunaan huruf. Penggunaan huruf I kapital pada kata dipadukan kurang tepat. Seharusnya yang digunakan adalah huruf I kecil karena huruf I-nya terletak di tengah kata. Jadi kata yang benar adalah dipadukan. Yang kedua adalah penggunaan huruf B kapital pada kata bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Itu juga kurang tepat. Yang seharusnya digunakan adalah huruf B kecil. Jadi, kata yang benar adalah bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia karena terletak di tengah kalimat. Dikutip dari ejaan yang disempurnakan, setiap kata yang berada di tengah kalimat dan bukan merupakan nama seseorang, tempat, institusi, nama kota, dan singkatan menggunakan huruf kecil. Yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca. Pada penulisan kalimat sosial, politik, dan budaya itu kurang tepat karena menurut ejaan yang disempurnakan, setiap kata yang bertindak sebagai konjungsi koordinatif dalam pemerincian membutuhkan tanda koma. Jadi, penulisan kalimat yang tepat yaitu sosial, politik, dan budaya. Yang keempat yaitu penulisan unsur serapan. Di sini tidak ada menggunakan unsur serapan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesalahan penulisan dari saudari Eki Gustiasa Putri dengan NPM 65. Baik, yang pertama adalah kesalahan penggunaan huruf. Penggunaan huruf I kecil pada kata Indonesia kurang tepat karena Indonesia merupakan nama suatu negara di mana menurut EYD dan juga KBBI, nama negara harus diawali dengan huruf kapital. Sehingga penulisan yang benar adalah seperti ini. Kesalahan kedua adalah penggunaan huruf P kecil pada kata prasasti. Kenapa ini salah? Karena prasasti merupakan objek bersejarah, di mana menurut EYD dan KBBI harus menggunakan huruf kapital di awal kalimatnya. Sehingga penulisan yang benar adalah seperti ini. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah penggunaan huruf P besar pada kata perkembangan. Kenapa salah? Karena kata perkembangan
ada di tengah kalimat, sehingga harus menggunakan huruf P kecil seperti ini. Kemudian, kesalahan yang selanjutnya adalah perlu diperhatikan pada penggunaan huruf I kecil dan J kecil pada contoh seperti ini dan seperti ini. Kenapa salah? Karena seharusnya huruf kecil untuk huruf J dan huruf I harus menggunakan titik. Kesalahan selanjutnya yaitu penggunaan huruf M kecil dan O kecil pada penulisan kata Mei dan Oktober. Kenapa ini salah? Karena menurut EYD dan KBBI, penulisan nama bulan harus menggunakan huruf kapital. Dan kata yang benar adalah seperti ini dan seperti ini. Kesalahan yang terakhir adalah penggunaan huruf P besar pada kata hubung pada. Kenapa salah? Karena kata hubung ini terletak di tengah-tengah kalimat. Menurut EYD dan KBBI, kata hubung yang terletak di tengah kalimat harus menggunakan huruf kecil. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan pada penulisan kata. Kata yang salah yang saya temukan adalah penulisan kata bahwa. Ini kurang cocok dengan kata selanjutnya yaitu Melayu. Seharusnya menurut saya kata yang tepat untuk menggantikan kata bahwa adalah bahasa. Ketika digabungkan seperti ini, bahasa Melayu. Kemudian untuk kesalahan yang ketiga adalah kesalahan pada penggunaan tanda baca titik dan koma yang masih sering dijumpai di akhir kalimat. Seharusnya tidak menggunakan spasi. Kemudian yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Di sini saya tidak menemukan penulisan unsur serapan pada pekerjaan Eki Gustiasa Putri. Saya ucapkan terima kasih. Baik, itu tadi adalah penjelasan dan pemaparan kami tentang kesalahan penulisan dari anggota kelompok 9. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.